Maka satu-satunya jalan untuk memahami maksud dari kalimat ini adalah di awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba membahas apa yang mungkin saat ini sedang cukup viral. Jadi ada suatu poster ya disebarkan oleh atau diposting oleh suatu akun di Facebook bercentang biru. Nah, jadi nggak main-main ya. Yang isinya seperti ini, seperti dalam screenshot ini ya. Jadi di sini dikatakan bahwa pawang hujan itu menggunakan gelombang theta ya untuk berkomunikasi dengan semesta ketika sedang melakukan tugasnya. Kita garis bawahi di sini pawang hujan itu menggunakan gelombang theta, gelombang otak theta ya untuk berkomunikasi dengan semesta. Nah, maka kita perlu ketahui dulu apa itu gelombang, baru nanti kita akan mempelajari apa itu gelombang theta. Gelombang itu adalah gangguan yang bergerak atau merambat dengan kecepatan tertentu. Nah, gelombang dapat kita kategorikan menjadi dua bagian menurut medium perambatannya. Yang pertama adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium perambatan. Sementara jenis kedua yaitu gelombang elektromagnetik. Nah, untuk gelombang elektromagnetik ini tidak membutuhkan medium perambatan. Contoh dari gelombang mekanik adalah gelombang suara, gelombang di permukaan air, dan lain-lain ya. Kemudian untuk gelombang elektromagnetik, contohnya adalah sinyal radio, sinyal UHF, sinyal WiFi, sinyal yang dipancarkan oleh remote TV ataupun remote AC, dan lain-lain. Nah, setiap gelombang pasti ada sumber gangguannya. Kalau tadi kan kita definisikan gelombang itu adalah gangguan yang merambat atau bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, gangguan itu tentunya ada sumbernya. Nah, sebagai contoh, gelombang suara manusia, sumbernya adalah pita suara yang bergetar. Sementara untuk gelombang radio misalkan, tadi masuk kategori gelombang elektromagnetik. Gelombang radio ini sumbernya apa? Sumbernya adalah elektron yang bergetar atau berosilasi di antena yang terletak pada stasiun pemancar radio tersebut. Nah, sekarang kita coba mengenal mengenai konsep gelombang theta. Gelombang theta itu merupakan salah satu ya, dari gelombang yang dihasilkan di otak, baik otak manusia juga ada juga di otak hewan, yang diakibatkan karena adanya aktivitas kelistrikan pada otak tersebut. Nah, dikatakan tadi sebagai salah satu dari gelombang yang dihasilkan di otak karena apa? Karena menurut penelitian kita dapat mengkategorikan bahkan sampai ada 4 gelombang yang dihasilkan di otak, yaitu gelombang beta, gelombang alfa, gelombang theta, dan gelombang delta. Gelombang beta sendiri rentangnya adalah dari 14 sampai 30 Hz ya, rentang frekuensinya. Kemudian alfa rentang frekuensinya adalah dari 9 sampai 13 Hz. Kemudian gelombang theta ini yang kita bicarakan itu berada pada rentang 4 sampai 8 Hz. Kemudian gelombang delta itu berada pada rentang 1 sampai 3 Hz. Jadi secara keseluruhan gelombang yang dihasilkan di otak kita itu akibat adanya aktivitas kelistrikan di dalam otak kita itu rentangnya dari 1 Hz sampai 30 Hz. Nah, menurut tulisan ini ya. Nah, di sini jelaskan bahwa masing-masing gelombang tadi baik delta, theta, alfa maupun beta itu berkaitan dengan kondisi tertentu dari manusia ataupun hewan tadi. Contoh seperti delta ini terjadi pada kondisi saat sedang tidur pulas. Kemudian untuk theta ini juga pada kondisi tidur tapi tidak terlalu pulas dan seterusnya. Nah, bagaimana mengukur keempat jenis gelombang tadi? Maka saat ini sudah ada alat yang dinamakan sebagai mesin elektroensefalogram seperti yang ada di gambar ini. Mesin ini terdiri dari satu bagian elektroda ya, yang itu akan dipasangkan di bagian tertentu pada kepala kita. Kemudian elektroda tadi tersambung ke suatu alat pemroses sinyal, kemudian sehingga nanti akan ditampilkan ke layar. Nah, berdasarkan pengukuran ini didapatkan fakta bahwa amplitude sinyal EEG, sinyal
elektroencephalogram tadi itu sangat kecil ya, dalam skala mikrovolt. Kemudian untuk rentang frekuensinya ya tadi ya sudah dikatakan didapatkan dari 1 sampai 30 Hz. Sehingga dalam hal ini energi yang dibawa oleh sinyal EEG ini tentunya cukup kecil. Ya, kalau kita pakai tinjauan kuantum, maka energi gelombang ini tentunya akan bernilai kecil. Kemudian sinyal EEG ini merupakan sinyal yang tak stasioner dengan tingkat keacakan yang sangat tinggi. Nah, karena banyak faktor yang mempengaruhinya, maka sampai saat ini dikatakan di artikel tadi bahwa hukum, tentunya hukum fisika ya, yang menjelaskan fenomena ini itu belum diketahui. Jadi itu sekilas mengenai gelombang theta, yaitu gelombang yang dihasilkan di otak kita dan dapat diukur dengan menggunakan mesin EEG itu dengan hasil-hasil pengukuran yang kita rangkum seperti tadi. Nah, sekarang coba kita kembali ke poster di awal tadi. Kita langsung fokus pada paragraf yang mau kita soroti, yaitu bagian ini. Pawang hujan bekerja menggunakan gelombang otak theta untuk berkomunikasi dengan semesta ketika melaksanakan tugasnya. Nah, kalau kita tinjau kembali mengenai gelombang theta tadi, yaitu dia adalah gelombang yang dihasilkan akibat adanya aktivitas kelistrikan di otak kita, dan itu diukur dengan mesin EEG tadi, jelas bahwa gelombang alfa, beta, delta, dan theta tadi itu merupakan gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, maka kalau coba kita terapkan ke paragraf ini, yaitu bagian untuk berkomunikasi, ya, untuk berkomunikasi dengan semesta, maka gelombang delta ini karena kita pandang dia sebagai gelombang elektromagnetik, tentunya kata-kata berkomunikasi di sini akan lebih tepat kita maknai sebagai berinteraksi. Oke, jadi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh otak kita tadi itu akan berinteraksi dengan semesta. Nah, sementara kita tahu dalam kajian di fisika, gelombang elektromagnetik itu hanya berinteraksi dengan muatan, ya, dengan muatan listrik. Maka satu-satunya jalan untuk memahami maksud dari kalimat ini adalah di awan itu kita asumsikan ada muatan listrik. Kemudian muatan listrik ini akan kita gerakan, sehingga maksudnya awannya akan kita gerakan dengan cara apa? Dengan cara mekanisme interaksi elektromagnetik. Jadi apa? Jadi kita coba buat ada distribusi muatan. Jadi kalau di gambar ini kita ilustrasikan ada distribusi muatan positif dan distribusi negatif, sehingga tercipta adanya beda potensial, maka akan mengakibatkan nanti si muatan yang ada di awan itu akan bergerak. Ini coba kita memahami kalimat paragraf tadi ya. Kemungkinan mekanisme seperti itu. Jadi si pawang dalam hal ini melalui gelombang elektromagnetiknya dia, yaitu gelombang theta tadi yang diklaim sebagai gelombang theta, itu akan menciptakan atau mengkondisikan distribusi muatan positif dan negatif sedemikian rupa sehingga si awan nanti akan bisa tergerakkan akibat dia terpengaruh oleh beda potensial itu. Nah, pertanyaannya sekarang, untuk menciptakan kondisi itu, distribusi muatan seperti itu sehingga si awan dapat bergerak, kalau memang itu mungkin ya, maka itu memerlukan energi yang cukup besar. Ya, memerlukan energi yang cukup besar. Dan energi itu tentunya harus berasal dari pawang, yaitu energi yang dimiliki oleh gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari otaknya pawang tadi, yaitu gelombang theta tadi. Ya, karena diklaim tadi adalah gelombang theta. Nah, kemudian padahal rentang gelombang theta itu hanyalah dari 1 sampai 30 Hz. Sehingga energi yang bisa kita dapatkan dari rentang frekuensi seperti itu hanyalah kecil sekali. Hal ini tentunya sesuatu yang patut dipertanyakan karena klaim tersebut bisa dibilang mustahil. Kemudian, berapa sih sebenarnya energi yang kita butuhkan untuk memindahkan awan tadi? Ya, kita bayangkan saja kalau ada angin menggerakkan awan tadi, maka energi yang dimiliki oleh angin tersebut untuk menggerakkan awan, ya sebesar itulah yang harusnya disediakan oleh si pawang tadi. Jadi, sampai di sini, klaim bahwa sang pawang itu menggunakan gelombang theta untuk berkomunikasi dengan semesta jelas tidak ada dasarnya.
Karena apa? Satu, gelombang theta ini amplitudenya kecil, rentang frekuensinya juga rendah. Jadi kalau kita tinjau secara kuantum ataupun secara klasik, energi yang kita miliki dari gelombang ini sangatlah kecil. Energi sekecil ini tentunya tidak memadai untuk katakanlah kita menggerakkan awan sehingga dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian saya yakin ya, penulis artikel itu tidak menemukan suatu kajian, penelitian yang menunjukkan bahwa pawang hujan itu menggunakan gelombang theta untuk memindahkan awan dari satu tempat ke tempat lain melalui mekanisme elektromagnetik, interaksi elektromagnetik. Saya yakin tidak ada. Nah, kalaupun seandainya ya, secara konsep memungkinkan bagi kita untuk memindahkan awan dari satu tempat ke tempat lain melalui mekanisme interaksi elektromagnetik, maka yang paling memungkinkan adalah bukan menggunakan gelombang theta dari manusia ataupun hewan, tapi melalui apa? Ya melalui instrumen yang didesain khusus untuk bisa menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga tadi si awan bisa berinteraksi secara elektromagnetik dengan desain yang kita rancang tadi sehingga dia bisa bergerak. Jadi sampai di sini dapat kita simpulkan bahwa apa yang dinyatakan dalam poster tadi tidak memiliki dasar yang kuat, bahkan cenderung spekulatif, dan itu bukan ranah dalam dunia fisika. Baik, semoga video ini mencerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.